Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala Muhammad, kalau ada nama Nabi disebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bunda-bunda muslimah at-taubah rahimakumullah, kita hari ini akan belajar tentang kalam-kalamnya Rasulullah yang berupa hadis dalam kumpulan hadis di kitab Lubabul Hadis. Kita niat dulu ya. Ambil nafas, ditahan, dilepas. Ambil nafas lagi, lepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Sungguh kami mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Wahai Zat yang Maha Agung, ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ampuni seluruh pelanggaran yang kami lakukan dan maafkan pikiran kami, maafkan hati kami. Maafkan tangan, kaki, perut, lisan, mata, telinga, dan keseluruhan kulit ya Allah. Wahai Zat yang Maha Agung, Engkau Raja kami, Engkau pimpinan kami, Engkau Tuhan kami. Bagaimana nanti kami menghadapmu kalau kami rasanya banyak salah kepadamu. Tapi kami pun meyakini Engkau Maha Pengampun. Tapi kami juga takut mengingat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan malaikat Jibril saja yang begitu baik kita hanya satu kali kepleset lidah. Engkau sudah begitu murka. Gimana dengan kami? Maka ya Allah, ampunilah dosa kami. Astaghfirullahaladzim. 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 Nawaitu ya Allah, saya niat ta'lim Lubabul Hadis untuk memperbaiki adab zahir dan batin, meningkatkan iman, cinta, dan kedekatan kepadamu ya Allah dan kepadamu ya Rasul. Fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama di masjid ini sunnah hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu
dari ilmu yang tidak manfaat, dan juga berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari beramal tapi tidak engkau terima ya Allah, dan dari berdoa, sering berdoa tapi tiada terdengar di sisimu. Kami berlindung dari semua kesia-siaan itu. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Oh, ini berada di bawah kita. Boleh dikecilkan aslinya ya. Ya. Iya, sama. Apa yang ada itu? Ada ada ya. Sudah nyala, mana lagi? Kan nyala semua. Di sini mungkin di situ ya. Sama deh. Tingginya sama deh. Sudah. Ini kayak lebih. Ini lebih apa? Kalau tangan ke atas gini tuh kan jadi capek ya. Sini kan gini ya tangannya. Ya nggak apa-apa ini. Ini gurunya perempuan kecil. Betul apa? Betul apa? Okay. Apa? Betul apa sambung? Okay. Kan nggak sampai 3 jam gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gini loh, Win. Bisa kelihatan nggak? Ya, ini ilmu ya. Jadi apa namanya? Kita ngiris-ngiris, pokoknya kerjaan-kerjaan tangan gini nih. Kalau ada meja gini, ini itu posisinya jangan di atasnya siku. Begitu gini, jadi pasti ini sama yang ini lebih rendah mana? Kita ngiris-ngiris gitu ya. Nanti kita duduk juga boleh gini, capek loh. Masa duduk pokoknya ada di pokoknya ini posisinya memang nggak boleh. Itu buku siapa makanan nota packing kan posisinya berdiri. Tujuannya tadi ya udah apa capek ya. Iya. Oh gitu lah. Oh iya, semuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tadi ya. Kita belum baca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau dan seluruh nabi-nabi, rasul-rasul, para wali-wali kekasih Allah, khusus guru kita yaitu muallif atau pengarang kitab Lughabul Hadis. Beliau adalah dibaca siapa? Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, dan terjemahnya wa tarjimihi rahimahumullah taala nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain. Tak lupa juga untuk leluhur kita, ayah kita, silakan nama ayah, ibu kita, mertua kita,
suami kita, putra-putri kita, mantu, atau nanti seseorang yang ditakdirkan untuk jadi menantu, juga untuk seluruh zuriyah anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan jiwa kita sendiri, nama kita masing-masing. Ya Allah, kumpulkan kami beserta kelompok orang-orang yang cinta ilmu, ahli ibadah, dan ahli istiqamah. Dan mohon ya Allah, akhiri kami dalam keadaan husnul khatimah. Lana wa lahum waliridha illahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Kita punya waktu sampai jam 10 ya. Semoga diberi Allah waktu yang barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang marhaban di bulan Syawal. Ya Bun, selamat meningkatkan, mengawali lagi berbuat baik. Karena Syawal singkatan dari Shin dan Awal. Ngawali. Bulan Syawal itu ngawali ngaji di bulan apa? Syawal. Kalau bulan depan namanya bulan Dzulqa'dah, wis gak tepak nih. Mulai ini bulan Dzulqa'dah, kesuwen, selak lali ya, selak lupa semua. Sekarang sebelum itu Umi minta maaf, pangapunten sedanten kalepatan Umi ya. Nyuwun maaf lahir batos menawi panjenengan wonten salah nggih sampun, mboten wonten salah. Kita maafkan. Semoga benar-benar yang kita dapat hari ini Allah ridho. Ya, amin. Allahumma amin. Halaman pinten Bun? 18. Oke, nggih. Sekarang nomor 7. Gimana kalau kita murojaah dulu biar lisan kita dapat pahala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng aja. 3, 2, 1. Ayo bareng Al-Babul. 1, 2, 3. Al-Babul Awwal. Halaman 15. 1, 2, 3. Al-Babul Awwal. Fi fadilatil ilmi wal ulama. Ayo. Bareng-bareng. Bareng sama Umi ya. Oh Ibu belum ngasih kitab? Wonten kitabnya? Masih dipanggilkan tab kitab. Sebentar ya Bun, sabar ya. Ayo bareng-bareng sama Umi ya. Siap? Halaman pinten? 15 atas. Qalan nabiyyu. Ayo bareng. 1, 2, 3. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisi ilmin la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min alfi raqabatin. Yang kedua, wa nadharuka ila wajhil alim tasaddaqta biha fi sabilillah. 3. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Artinya, silakan kita baca bareng aja ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam di majelis ilmu yang kamu tidak menyentuh pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun adalah lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Sedangkan pandanganmu ke wajah orang alim adalah lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. 3. Dan salammu kepada orang alim adalah lebih baik bagimu daripada kamu beribadah 1000 apa? Tahun. Bukan bulan loh, tahun. Berarti ngaji itu ya duduk, melihat, dan salam. Itu orang ngaji. Kecuali kalau gurunya sudah ridho, yaitu salamnya dari jauh. Enggak apa-apa. Yang penting ada unsur apa tadi? Salam dan melihat. Kemudian nomor 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang faqih lagi wira'i adalah lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tekun tapi bodoh dan wira'i. Padahal tekun, rajin ibadah. Terus apa lagi? Wira'i, hati-hati juga, tapi bodoh. Karena bodoh, jadi ibadahnya nggak ada dasarnya, tidak tahu caranya yang benar. Itu bagi setan gampang digoda. 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil. Artinya, Nabi keutamaan seorang alim atas ahli ibadah nomor 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyaqtuwa. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berpindah atau pergi untuk menuntut ilmu, maka dosanya diampuni sebelum dia melangkah. Jadi kalau menuntut ilmu memang ada unsur keluar kamar, ya. Kalau bisa keluar rumah. Sebelum kita melangkah, kita udah diampuni sama Allah. Makanya orang kalau rajin ngaji itu awake enteng, karena dosanya banyak diampuni. Kok masih abot nih? Oh, berarti pahalanya rusak. Bisa jadi karena sombong, atau karena ujub, atau karena rasan. Kalau itu tidak dilakukan, pasti badan itu jadi enteng. Kenapa enteng? Karena tiap mau berangkat dosanya diampuni oleh Allah. Paham logikanya ya? Kalau tidak berarti ada yang salah. Nanti ngaji kita tadi pahalanya berkurang rusak. Nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Artinya,
Iya, jadi siapa yang paling mulia di sisi Allah? Ulama. Kalau status-statusan ya nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyam. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dan dia merasa senang dengannya, maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu yang memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Bukan sampai pulang loh, sampai hari kiamat. Lama apa sebentar? Lama. Jadi saat nanti kita tua, itu malaikat-malaikat masih memohonkan ampun. Dari mana? Dari setiap pandangan kita kepada ulama, lalu hatinya senang gitu. Gak hatinya pegel, tapi senang. Perasaan senang memandang ulama, akhirnya kita jadi senang ngaji. Kalau kita senang ngaji, berarti kita menjadi orang yang ahli ilmu, pecinta ilmu. Karena menjadi pecinta ilmu, maka kemudian derajatnya diangkat sama Allah. Kenapa derajatnya diangkat sama Allah? Karena dosanya terus-menerus dimintakan ampunan oleh malaikat. Ilmu. Ini belum soal mengamalkan, masih mencari. Sudah seperti itu. Jadi kalau panjenengan tidak punya anak, tidak apa-apa. Kita tabung amal-amal yang banyak malaikat. Karena ini malaikat memohonkan ampun. Bukankah kita punya anak itu yang kita harapkan adalah doanya anak soleh, itu kan? Selama dia mendoakan kita. Sekarang posisi anak diganti sama siapa ini? Malaikat. Sudah pasti malaikat mendoakan kita tanpa kita kasih apa-apa. Kalau anak-anak itu biasanya syarat dan ketentuan. Kalau anaknya lagi seneng, habis dapat angpau, anaknya tidak pegel, apa mantunya ya baik-baik saja, itu baru anak itu mendoakan. Tapi kalau kemudian anak kita baik, mantu kita tidak baik, isok ketularan. Akhirnya jarang mendoakan. Nyusu terus kalau habis sholat itu. Jarang-jarang angkat tangan untuk berdoa. Jarang. Berarti manfaatnya anak jadi hilang. Kalau kita sudah meninggal. Jadi siapa kita mengharapkan doa? Doanya malaikat. Saat anak melupakan kita, cucu tidak kenal kita, buyut apalagi, nggak ada siapa-siapa, tapi malaikat setia mendoakan sampai nanti di hari kiamat. Malaikat apa itu? Malaikat dari pandangan mata kita yang merasa senang menatap wajah siapa? Guru atau ulama. Maka yang senang ngaji. Yang seneng ngaji, sing seneng delok, ojo meremai nek ngaji. Ojo sanderan terus turun. Jangan eman-eman. Dari setiap pandangan. Dulu ini udah nggak dihitung lagi. Nanti lihat lagi, terus ya Allah aku seneng ngaji itu seneng gitu ya Allah, matur ya Allah. Nah itu rasa itu tadi yang Allah membalasnya menjadi malaikat. Setiap muncul fariha, seneng itu. Emotnya kan hati gini ya, ini seneng. Atau gini, serangai, ini seneng. Ini simbol. Nah, di Allah ini diubah jadi makhluk. Rasa itu berubah menjadi makhluk. Makhluknya berupa malaikat. Ngapain malaikat? Mendoakan, memohonkan ampun untuk kita. Ya Allah itu luar biasa, saking baiknya Allah ya. Padahal cuma apa tadi Bun? Melihat. Mumpung kita belum setruk, mumpung kita masih setengah truk, belum satu truk. Apalagi kalau nanti sudah 2 truk, setruk aja udah susah, apalagi 2 truk. Mumpung kita masih sehat, masih bisa jalan kemana-mana, rajinlah melihat yang jujur. Dan rasa apa tadi? Sen. Dengan itu kita dosa kita habis. Lanjut, sekarang nomor 7 ya.
Sekarang pelajaran kita sekarang ya. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah semangat cari ilmu? Ya. Ya, semangat lihat majelis? Ya. Semangat duduk, nggak senderan? Ini benar-benar ini ya. Kak Sehat, terima kasih yo. Disiapin minum, meja, karpetnya sudah rapi, jenengan karek lunggu. 3 kali setunggal. Matur nuwun Kak Sehat, Bu Evi dan seluruh pengurus muslimah Ramadan muslimah at-taubah. Matur nuwun ya, matur nuwun. Gini tuh loh Bu, masih ada yang belum senang gitu. Masih ada. Kalau kita dikasih senang, berarti ini tadi Allah itu berniat menyenangkan kita nanti di alam kubur. Allah itu sudah tag kita, kamu nanti di alam kubur seneng, enak, matimu sok enak. Tapi nggak gratis gitu, dengan cara disenengkannya kita hadir di majelis. Kita sudah baca hadis nomor 1 sampai berapa tadi? 6. Betapa tingginya derajatnya cari ilmu. Meskipun, tapi ini ada syarat-syarat ya, ada syarat-syarat. Ya, hadir dan memenuhi hak-haknya ilmu. Contohnya hak ilmu itu apa? Kita pengen untuk disampuli, ojo muto. Terus disambuli apa hurung? Hurung. Berarti kurang menghargai disambuli ini Bu, kitabnya Umi juga sambuli plastik ini. Disampul plastik biar kelihatan itu apa? Kitab apa? Sama lo ini juga kitabnya Umi lo disampul. Ini nggak kelihatan kitab apa ini, Tangkihul Qaul syarahnya ini tuh. Sampulan nggak nih? Sampul malah double nih, kertas kardus sama plastik. Itu haknya ilmu. Kitab jangan digeletain di bawah. Ini isinya kalam-kalamnya Kanjeng Nabi. Kemudian apa lagi? Diocok. Tapi itu jarang sih biasanya. Mari ngaji, gue telepon tas, minggu ngarep, atau nek saulan kas, baru dibuka malih. Rapopo, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ya itu masih mending, ya. Dan apalagi pun haknya ilmu dihormati, dimuliakan, dicintai. Terus guru itu diapain? Ditaati, dihormati. Faktor paling penting dalam ilmu itu apa? Guru. Sebelum kita ngaji itu faktor terpenting adalah memilih guru. Karena guru itu berarti pada dirinya engkau serahkan agamamu. Nggih mboten? Agama kita apa? Islam. Islam itu piye? Tergantung kelompokmu. Tergantung grup WA. Betapa pentingnya memilih apa Bun? Guru, memilih teman taklim juga. Karena nanti kita serahkan pemahaman kita tentang apa saja agama itu kepada siapa? Guru. Kita kayak sekolah SD ini menurutku wis ketara. Selama di SD dulu udah dibentuk karakter kita selama 6 tahun. SD ku biyen siapa itu kelihatan. Oh ini alumni mana itu kelihatan karena 6 tahun. SD itu merupakan proses pendidikan yang sangat penting. Hati-hati memilih guru SD, memilih sekolahan SD. Karena kita akan titip ke situ berapa Bu? 6 tahun. Jadi jangan buang-buang waktu dengan SD yang apa adanya. Ya cari yang apa-apa ada gitu ya. Akhlak ada, Quran ada, contoh ada, jamaah 5 waktu, enggak 5 waktu ya, maksudnya di sekolahan Sutino. Jamaah ada, pilih sekolah yang begitu. Akademik juga ada, upacara bendera juga ada, menghormati negara juga ada. Pilih yang ada apa-apanya, bukan apa adanya. Karena dia berapa Bu? 6 tahun. 6 tahun gitu ya. Dan nomor 1 tadi yang pilih apa tadi? Guru. Guru ini sopo di SD kuno. Kepala sekolah siapa? Karena di tangan beliau lah nanti kita titip siapa? Anak kita. Kalau ngaji gini, gurunya siapa? Di tangan guru lah kita menyerahkan agama kita. Di ngaji kalau gini itu tidak pas Bu. Nek cocok ya tak gawe, gak cocok ya wis mlebu kene, metu kene. Tapi aku tetap melok.
soalnya si ngundang itu Kak Seha. Kan aku nih gak melo. Ya bisa jadi awal-awalnya tuh begitu. Sungkan-sungkan dulu. Begitu kita ngajinya hadis. Apa-apa gitu. Kita rasanya kayak kurang pas ini. Kalau kurang pas bagaimana nih? Udah jangan buang-buang waktu. Daripada aku nggak ngaji sama sekali. Jangan nanti karena ini di situ kita nanti menaruh apa tadi? Agama kita. Cari majelis lagi, cari guru lagi. Istikharah minta petunjuk kepada guru mana yang tepat. Atau begini, pas kita ngaji kadang-kadang itu kita belum kenal. Kak Syekha itu siapa belum kenal. Pokoknya aku dijak Kak Syekha ikut. Pertama ngaji, turun cocok tak coba deh. Ngaji lagi, ping 2, aduh salah meneng. Ping 3, cocok ini. Berarti ada yang cocok. Dari 3 berapa yang cocok? 1. Cocok dengan apa, Bun? Cocok dengan apa? Dengan nafsu kita, bukan dengan keyakinan kita. Kalau kemudian diterangkan detail, kemudian kita menjadi yakin, nah itu namanya keyakinan berdasarkan ilmu. Setelah itu, kemudian kita tahu gurunya siapa. Gurunya dulu belajar sama siapa, mondokin di. Gurunya tuwek apa arek cilik. Nek arek cilik tapi ilmunya tuwek, ya ora apa-apa. Tuwek dan ilmunya akeh, pilih yang lebih tua umurnya. Ada guru muda 30 tahun. Mondoknya lama. Dia menguasai ilmu tertentu. Ya nggak semua ilmu pastinya tertentu. Ada gurunya satunya umur 50 tahun. Sama menguasai ilmu. Bacaan Qur'annya fasih. Bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Mondoknya di mana? Jelas gitu. Kalau guru itu berarti yang ditanya itu mondokin di. Karena pondoknya itu tempat dia mencari ilmu. Nanti yang bisa ke kita itu begitu. Yang sampai ke kita itu dari gurunya beliau. Nah, kalau ada 30 sama 50 tahun sama-sama pinter, kita pilih yang mana? 50, lebih tua. Di guru itu faktor pertama yang dipilih itu alim. Alim. Cara memilih guru itu faktor pertama apa? Alim. Alim itu apa? Ada ilmunya. Berilmu. Ngajar apa? Ngajar Quran. Dia dulu Qurannya mondok di mana? Tidak mondok. Belajarnya di kampus, nah, berarti bukan alim. Karena alim itu pasti berilmu dan pusatnya ilmu agama itu pesantren. Kalau UIN apa gitu Mi, itu metodologinya, sistem pembelajarannya. Ilmunya sendiri itu ada di pesantren. Kitab-kitabnya, sumber ilmunya itu ada di pesantren. Jadi memang alim itu syaratnya harus apa tadi? Mondok. Bukan kuliah, bukan mondok. Mondok dulu untuk cari ilmu apanya tadi? Kitabnya. Setelah itu apa? Berdasarkan apa lagi? Umur, usia, senioritas. Dia harus kalau bisa memang sudah menikah, tua gitu, sepuh gitu ya. Umurnya udah 40, 50 itu. Kalau sama-sama alim, tapi ada 40, 50 tapi nggak alim ya. Jangan mau syarat nomor 1 apa? Alim. Terus tua tapi nggak alim, cara baca Qurannya apanya kurang, berarti jangan. Karena berarti kurang apa tadi Bu? Alim. Yang ketiga, syarat mencari guru itu wirai. Wirai. Apa itu wirai? Wirai itu berarti hati-hati terhadap perkara hukum. Hati-hati terhadap perkara hukum. Amalan agama ya, hati-hati. Orangnya tidak sembrono terhadap hukum gitu. Maksudnya dia sama bapak-bapak itu gak dibonceng enggak tahu dibonceng bapak kecuali keluarganya sendiri. Atau apalagi ya, orangnya berangasan gitu. Memang ngomong banter itu ya ora dosa. Tapi tidak sopan. Nah, wira itu pasti orangnya sopan. Ya, itu faktor-faktor memilih apa tadi Bun? Syarat pertama apa? Alim. Yang kedua, usia. Yang ketiga, wirai. Kalau engkau sudah menemukan seperti itu, pegang kuat-kuat. Ya sudah, jangan tolak-tolak lagi. Nggak boleh kita gelas kita udah ketutup gini. Engkau nih, iya tak gawe nek gak ya gak apa-apa tak tutup. Pikiranku tak tutup, gak usah ngurungok. Nah, itu enggak. Ya apa tujuannya kita cari ilmu kalau kita sudah punya pendapat sendiri. Justru ilmu itu untuk itu tadi. Open mind, kemudian diisi dengan sesuatu yang benar.
Itu setuju nggak? Putu jus. Nomor 7 sekarang ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Halaman 18. Man akroma. Sudah ketemu baris yang kedua. Baris kedua atas Arabnya. Sambung. Man akroma. Aliman faqad akromani. Wa man akromani faqad akramallah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Oke, artinya silakan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Barang siapa yang memuliakan orang alim, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan aku. Aku siapa ini? Kanjeng Nabi. Karena yang matur itu Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka dia memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Ini berlaku untuk kita yang sedang mencari ilmu. Guru nggak boleh punya perasaan begitu, Bu. Aku ki wong alim loh. Mulia aku padha mek mulia Kanjeng Nabi. Niku ya ora. Itu berarti guru nih GR. Jadi tidak orang yang alim tidak akan pernah merasa dirinya alim. Nek wong ngerasa dirinya alim berarti durung patek alim. Gitu, kurang suwi ngaji nih. Kalau kita ngaji gini ya, kayak aku khatam kitab itu. Jadi kayak rasanya kitab-kitab liane, kak aku wis tahu khatam, berarti kamu belum alim. Buktinya sudah merasa alim. Sama wong ayu itu ya ora tahu krasa ayu. Nek bolak-balik ngoco, berarti durung patek ayu. Nek wong ayu iku ora tau maca. Dawe ayo ketok ayu. Jane asline ayu. Ngene mboten. Nek awak dhewe bolak-balik menakno kudung terus berarti anyene durung patek ayu. Awak dhewe anyene kabeh iki durung patek ayu. Alim, orang alim ndak pernah merasa dirinya alim. Sing ngarani alim biasanya wong. Kalau dirinya berarti dia belum. Wong alim tuh kayak aku iki wong alim nak, berarti sampeanku kudu mulyakno aku. Cukup ngomong minum ya, aku ojo sampai bikin minum sendiri, harus dibikinkan. Sandalku kudu digawakno, tasku kudu digawakno. Aku kudu disetiri merono mrene. Merasa dirinya apa tadi? Alim. Berarti belum apa? Alim. Kalau orang alim nggak pernah merasa dirinya biasa aja, ditawadhu, melakukan segalanya sendiri. Jenengan pernah merasa alim apa enggak? Enggak. Pernah merasa ahli ibadah enggak? Enggak. Pernah merasa berdosa enggak? Oh ya, ya. Berarti gak benar-benar dosa ya. Kalau merasa berdosa, apakah itu berarti kita benar-benar dosa? Iya, berarti ya. Sing gak terasa dosa itu senengin enggak. Gitu. Kenapa nih kalau ayu tadi kok enggak boleh ngerasa ayu? Karena nih baik itu enggak pernah merasa baik. Orang sabar itu enggak pernah merasa dirinya sabar. Ayo jangan pikir, aku ini kurang sabar, apa mas? Berarti durung sabar. Karena kalau kita sudah merasa aku kok kayak kurang sabar, kok ngono kok kayak udah muring-muring kayak aku ini. Berarti kita memang kurang sabar. Jadi kita tidak pernah bilang bahwa kita ini sabar. Tapi kalau sering keluar kata-kata, nak, mama ini kurang sabar apa duwe anak pean. Berarti maknanya mama kurang sabar. Sebagai istri juga kita kalau sering keluar kalimat-kalimat begitu berarti kita kurang sabar. Wong ikhlas iku ora tau ngomong ikhlas. Aku iki ikhlas loh. Berarti kurang ikhlas.
Ini kan nate ngomong ngoten. Aku ngekak iki ikhlas lho lillahi ta'ala. Berarti wedi diarani gak ikhlas. Kenapa takut diarani gak ikhlas? Berarti hatiku hanya nih rodok gak ikhlas. Kalau orang ikhlas itu diarani ikhlas, diarani gak ikhlas, gak masalah. Kan sing ngarani menungso. Dudu Gusti Allah. Jadi kalau kita ngapa-ngapain tidak perlu bilang aku iki ikhlas. Tapi kalau kita melihat ada orang bilang gitu, aku iki ikhlas loh. Loh berarti sampean iku kurang ikhlas, jadi mik ngono, ora usah ngono. Ngono ku jenenge ngarani wong. Yang tahu ikhlas apa tidak siapa pun? Allah. Allah. Kita pribadi tidak pernah merasa ikhlas. Orang kalau sakit hati berarti gak ikhlas. Padahal awak dhewe iki bolak-balik sakit hati. Berarti ancane awak dhewe kurang ikhlas. Ngeten iki nggih napa mboten? Nggih. Jenengan nate moring-moringan. Sering napa jarang? Sering. Berarti tandane kurang ikhlas. Jadi paling gampang ikhlas itu adalah muring-muring. Tapi awak dhewe gane ngomong aku iki wonge. Orang ikhlas itu enggak marah. Kok bisa enggak marah, Mi? Ya karena ikhlas. Ikhlas itu bersih karena Allah, bukan karena dia. Nek enggak ikhlas berarti karena dia. Ngambilkan minum gini ya. Kalau orang ikhlas. Ini contoh ya, contoh. Iku Umi. Ini posisi saya sebagai murid. Ya. Iku guruku. Guru kan kudu dimulyakno, tak mulyakno. Tak bikinkan minum. Engko nek diunjuk, aku oleh ganjaran. Karena engko nek diunjuk mlebu nek Qur'ane guruku, mari ngono. Dengan iku guruku suarane keluar, aku oleh ganjaran. Siapa yang ngasih ganjaran? Allah. Jadi aku ngawekno iki supaya aku oleh ganjaran. Ganjaran teko siapa? Allah. Ternyata ngombeku gak diunjuk Umi. Loh lah kok gak diombe? Karena Umi ku dikekno repot-repot gak diombe. Ini aku lah gak oleh ganjaran. Loh kan tadi dua yang dicari. Satu memuliakan guru, dua dapat pahalanya guru kalau diminum. Andai tidak diminum tetap dapat pahala apa enggak? Pahala apaan? Memuliakan guru. Ini tadi akromal alim. Akromal karoma aliman. Memuliakan orang. Ini paham ya? Berarti mau diminum, nggak diminum, nggak usah yai. Kalau aku nggak diombe, berarti kurang buat siapa? Allah. Mering-mering apa enggak? Enggak, nggak diombe. Alhamdulillah, si otot tak ombe, dewe. Ayo rek, diombe rek. Kawekno iki mau. Diminum sendiri. Ngoten ya. Jadi orang ikhlas itu orang atik muring. Andai kemudian kita janjian sama Kak Sekha. Kak Sekha tunggu di bawah ya. Ya. Jam berapa ya? Jam 8:30 nanti tunggu di bawah. Ya, ditunggu di bawah. 8:30 lebih 5 belum datang. Lebih 10 belum datang. Lebih 11 loh, aja sak menit belum datang. 9 belum datang. Pegel apa mboten? Pegel. Kenapa pegel? Karena panas. Wong nunggu itu mesti pegel. Pegelnya tadi tanda apa? Kurang ikhlas. Andai kemudian kita lapor kok nunggu? Ya karena disuruh nunggu. Siapa sing disuruh nunggu? Guruku. Bertaat kepada guru itu wajib. Kemudian yang nyuruh, kalau siapa yang mewajibkan? Allah, Rasulullah. Kalau diwajibkan Rasulullah berarti diwajibkan siapa? Allah. Berarti ketika saya menunggu, saya ini mengumpulkan pahala. Posisinya karena saya sedang taat kepada Allah. Dapat ganjaran apa enggak? Dapat. Mau gurunya datang, enggak datang, saya ini posisinya apa tadi? Nunggu, dan nunggu saya ini dalam rangka taat kepada siapa? Allah. Pahala apa enggak? Pahala. Sementara yang ditunggu, dosa apa enggak? Dosa. Karena zalim kepada yang menunggu. Enggak memberitahu, enggak ngasih info. Telatnya sampai berapa tadi? 1/2 jam tanpa ada informasi. Sing ditunggu justru dosa. Yang nunggu dapat apa? Pahala. Murung-murung apa enggak?
Enggak, kok enggak duki-duki, enggak rawuh-rawuh. Alhamdulillah nak gawe tilawah, nambahi ganjaran nunggu, mbek ganjaran maca Quran, tak gawe wiridan. Baca sholawat oleh 5.000 durung datang. Alhamdulillah oleh sholawat berapa tadi? 5.000. Enggak ada salahnya karena saya niatkan ini taat kepada siapa tadi? Allah. Ngeten niki angel. Dilaksanakan ngono kok angel lho mboten. Angel mi, ayo beneran boten? Silakan menunggu di teras sampai 1 jam. Ayo sampai garing, muring-muring apa boten? Gitu tadi ya. Nunggu sholat jamaah. Imamnya nggak datang-datang. Selama menunggu sholat kita sholat sunnah, kita baca Quran. Imamnya nggak datang-datang. Mangkel napa mboten? Nih kita tidak mikir bahwa menunggu imam untuk jamaah sudah dapat pahala jamaah. Selama menunggu itu. Selama menunggu itu sudah dapat pahala karena status kita adalah taat kepada siapa? Allah, menunggu sholat jamaah. Ini kalau imam ya jenenge gak sholat jamaah. Itu nih dipahami ya. Berarti gimana Mi? Berarti cari niatnya. Selama niat kita itu untuk Allah, insya Allah kita tidak gampang marah. Karena kita ikhlas. Jurusannya ke atas, ke Allah. Bukan ke manusia. Wis, niku carane ikhlas. Carane ikhlas adalah niatnya kemana tadi? Ke Allah. Soal dosa, nggak dosa yang orang lain. Dosa itu urusannya malaikat. Malaikat gak salah. Untuk malaikatnya nang lali gak dicatat nih ikut telat. Hak malaikat itu mesti nyatet. Gusti Allah itu ratau sari. Semua dalam pandangan Allah. Nggak usah muring-muring. Engkau ono dewi-dewi. Engkau sampean oleh ganjaran, yang lain juga dapat ganjaran. Gusti Allah kepingin ngasih ganjaran banyak kepada kita. Makanya dibiarkan kita baca sholawat dapat berapa tadi? 5.000. Wingi nggak sholawat toh? Saiki coba gak nunggu, gak mau sholawat, gitu. Baik, ini namanya memuliakan orang alim. Siapa memuliakan orang alim berarti memuliakan Kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Karena orang alim itu pewaris ilmunya Nabi. Makanya tadi syaratnya guru nomor 1 apaan? Alim. Alim berarti ngerti ilmu nih Kanjeng Nabi. Ibu pernah nonton Walid ya? Ada iya. Iya, itu namanya bukan alim. Mungkin beliau ada ilmunya, tapi nomor 3 wirai tidak hati-hati terhadap hukum, tidak mengamalkan ilmu, meskipun dengan alasan macam-macam. Nah, kayak gitu itu. Jadi guru itu tua beliau dapat, alim nggak tahu, wallahu a'lam. Mungkin beliau juga ya mondok ya, tapi wirainya enggak. Jadi guru itu syaratnya tadi 3, alim, usia, sama wira. Gitu. Dan itu enggak ada di Walid. Nah, siapa memuliakan Nabi, dia selalu merasa begitu. Dia dikit-dikit ngomong itu mesti, ya, ini Rasulullah ngomong itu ya. Rasulullah, Allah itu dawa ngono ya, menutupi. Ya hanya di acting Bu, dipakai begitu. Cuma itu menggambarkan orang-orang yang dikit-dikit gitu itu biasanya ya moniku, dikit-dikit ini modus gitu. Rasulullah menikahkan kita, nikah batin. Oh, nikah batin anyar iki. Nikah batin ya udah dalam batin aja, dalam mimpi. Nikah batin tapi ngono yo gak batin ya. Nah, ya ini tadi memuliakan orang alim berarti memuliakan Nabi. Tapi sekali lagi orang alim tidak pernah merasa dirinya alim. Siapa memuliakan, tapi kita, saya sama guru sama orang alim, saya harus memuliakan beliau. Saya harus benar-benar, kita tadi udah dipilih tadi. Kita kan sudah milih tadi. Guru kan kita udah milih dulu kan. Setelah itu kemudian udah kita kasihkan penghormatan kita kepada beliau. Biar dapat sesuatu, biar dapat
Ya, ini tadi seperti memuliakan siapapun Nabi. Waman akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi. Memuliakan itu apa ya? Memuliakan tuh ya menganggap mulio. Memuliakan tuh berarti contohnya apa? Bu Evi, contohnya memuliakan itu apa? Apa? Ngajeni. Ngajeni itu contohnya apa? Menghormati. Didahulukan. Kasihah. Disiapkan, diperlukan. 3. Bu siapa namanya? Wika, ya. Wika yang kemarin ujian gitu ya. Oh, mboten ya, nggih. Arido, nggih. Oh iya, nggih. Memuliakan. Apa tadi? Mendahulukan, menyiapkan keperluan. Jangan bayangin memuliakan suami berarti apa? Mendoakan, ya. Terus melayani. Ini suami ya. Sekarang orang alim. Melayani juga ya. Ya. Bu Juli. Apa yang diomongin diapain? Mematuhi. Nomor 5. Nomor 6. Melaksanakan. Mentaati. Bu? Melayani yang terbaik. Memberi yang terbaik. Ya. Kok oleh salah kok oleh sing bosok-bosok ya. Terbaik. Suami juga begitu. Kalau ada tempe cilik, tempe gede, suami dikasih yang apa? Gede, yang besar. Itu berarti memuliakan. Nomor 8, Bu Joko. Meneladani, menyontoh itu termasuk memuliakan? Ya, betul. Kemudian Bu, lupa lagi Umi. Bu Ratna ya? Bukan, Bu siapa? Ya, Ica.